Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian yang indah ini. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah memandang rendah kami. Seberapa besar pun dosa kami, Engkau tetap mencari kami, bahkan Engkau tidak menghakimi kami. Engkau mencari kami untuk menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur punya Allah sebaik Engkau. Ya Bapak Ibu, saya mengundang kita semua kembali kita naikkan pujian indahnya kasih Tuhan. Kalau kita ada, sebagaimana kita ada hari ini, semuanya hanya karena berkat Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku
selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Kau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh indahnya kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sungguh Engkau teramat baik. Terlepas apapun keadaan kami, Engkau tetap Allah yang baik. Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu pun yang buruk dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Kami saat ini sama-sama datang ingin belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang mengajar, Engkau yang menaruh kata-katamu itu di bibir mulut hamba-Mu. Dan kami mengundang Roh Kudus, kiranya Engkau yang menerangi setiap mata hati dari anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Setiap kekasih-kekasih-Mu dibukakan mata hatinya sehingga bisa diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Segala benteng-benteng yang dibangun oleh iblis yang menghalangi kekasih-kekasih-Mu itu untuk dapat mengerti firman Tuhan saat ini, saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ada Ibu Roberta, ada Kakak Damaris, Kakak Elita Tarigan, Ibu Esther, dan Ibu Eli. Ya, wah luar biasa. Semalam udah sampai jam berapa? Tidurnya berapa jam? Ya, oke, nggak jauh beda ya saya juga. Ya, puji Tuhan. Ya, ada Pak Ilham, udah lama nggak kelihatan ya. Pak Joni, Kakak Heni, Ibu Roberta, Shalom, Kak Wirawati, tadi ada Kak Vivi, ya terima kasih semuanya sudah sama-sama pagi hari ini dengan haus dan lapar datang kepada Tuhan, mau mendengar suara Tuhan. Oke, kembali saya mau lanjutkan topik kemarin bagaimana caranya supaya antena rohani kita itu semakin tajam. Jadi kita semua bisa menangkap signal-signal pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tepat dan kita dihindarkan oleh dari berbagai macam masalah, ya kesusahan, kesulitan, bahkan kecelakaan, kebinasaan. Ketika kita memiliki antena rohani yang tajam, kita bisa menangkap signal-signal dari surga, dari Roh Kudus ya. Oke, kemarin saya sudah bahas betapa pentingnya kita bergaul dengan firman dan bukan hanya saja membaca firman tetapi merenungkan firman Tuhan. Dan kemarin saya sudah kasih contoh bagaimana caranya merenungkan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, seperti di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jikalau engkau ingin berhasil, engkau harus bukan hanya saja suka akan firman, bukan hanya saja baca firman, tetapi engkau harus mau nggak mau meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan firman. Yang kau mungkin nggak punya banyak waktu, kau boleh comot hanya satu saja misal. Renungkan itu setiap hari ya. Dan kau pasti akan melihat perbedaannya. Betapa indera rohanimu itu menjadi indera rohani yang sangat tajam. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil. Nggak mungkin nggak berhasil lah kalau dipimpin oleh Tuhan. Betul kan? Masuk akal kan? Nah, ya saya mau membacakan dari firman Tuhan ya. Bagaimana firman Tuhan di kitab Mazmur 112. Saya bacakan ya, Mazmur 112 ayat dari mulai ayat 1 sampai 3 dulu ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sudah sering mungkin membaca ini ya, janji Tuhan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat kenapa orang-orang yang takut akan Tuhan itu, yang sangat suka pada perintahnya itu ya, anak cucunya dikatakan perkasa dan bahkan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kenapa? Kita mau lihat dari 112 ayat 5. 112 di pasal yang sama, tetapi ayat yang kelima, saya loncat ke ayat yang kelima ya. Mujur, bahkan dikatakan mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Perhatikan kata sewajarnya. Dalam penerjemahan bahasa Indonesia itu ya nggak tepat, sebetulnya bukan sewajarnya. Pasti Bapak Ibu bingung maksudnya apa sih melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ya, yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu itu ketika seseorang mencintai firman Tuhan, dia akan dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang bijaksana. Kata sewajarnya itu sesungguhnya
Dalam versi New King James Version-nya itu discretion. Discretion itu bijaksana. Sering dipakai kata bijaksana atau kata kehati-hatian dalam mengambil keputusan, dalam mengambil sikap. Ini sebetulnya sama, mirip, bukan sama, yang mirip dengan kata discernment. Discernment itu kemampuan untuk menilai, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan bijaksana. Nah, tapi dalam versi bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan kemampuan untuk membedakan roh, ya. Ya, ada bedanya sih kalau kemampuan untuk membedakan roh itu hanya dipakai, diaplikasikan dalam hal-hal yang rohani. Tetapi sesungguhnya kemampuan untuk to discern itu to perceive. Bahasa Indonesianya ya kemampuan untuk menilai, untuk memilah, untuk mengambil keputusan yang tepat itu bukan hanya saja untuk hal-hal yang rohani, bukan, karena Roh Kudus yang sudah didepositkan, yang sudah ada dalam hidup kita ini bukan hanya nuntun kita untuk hal-hal yang rohani, bukan, iya kan? Sebetulnya segala sesuatu itu yang ada ini tercipta dari yang rohani. Jadi yang rohani itu seharusnya memang rule, seharusnya mengatur, memang ya. Memang secara kebenarannya memang seperti itu. Yang rohani itu mengatur apa yang jasmani, apa yang materi, apa yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu mengatur, dan yang tidak kelihatan itu lebih real daripada apa yang kelihatan. Ya, kenapa orang-orang yang mencintai firman itu dikatakan dibuat menjadi mujur? Karena mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat, bukan? Mereka bisa mengetahui misalnya yang seperti saya cerita kemarin, kita otomatis bisa langsung tahu karena hidup kita sudah menyatu dengan firman. Firman itu sudah mendarah daging dalam hidup kita. Jadi saya bisanya, ya kemarin saya udah cerita bagaimana Roh Kudus memimpin saya bisa langsung tahu gitu. Misal ya, bukan hanya saja ketika saya mendoakan orang, saya bisa langsung tahu nih orang pernah berhubungan dengan kuasa gelap atau nih orang ada kuasa gelapnya. Bukan hanya saja itu, tetapi ketika saya dalam mengambil keputusan, misalnya dalam investasi, saya bisa dikasih tahu juga. Ya, kasih taunya yang sama, bukan hanya saja ketika saya mendoakan orang, tetapi ketika saya berinvestasi, saya langsung tahu, misalnya bisa langsung tahu bahwa ya harga ini bakalan naik berlipat-lipat gitu ya. Misal gitu ya, memang bukan misal sih, memang beneran seperti itu ya. Jadi misalnya kalau dalam hal mengambil keputusan, misalnya saya ketemu orang, misalnya mau kerja sama, saya bisa langsung dikasih tahu nih orang ini, orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Iya, kata Kakak Alontong seperti Dautong nih. Iya, ya. Nah, Tuhan itu berbicara bukan hanya saja hal-hal yang rohani, seperti saya nyembuhin, maksudnya waktu doain orang, sama ketika dalam setiap bidangmu lah, ya. Bukan hanya saja kalau misalnya bidang saya, investasi saya apa gitu ya. Roh Kudus bisa ngasih tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat bagi kamu, misalnya investasi di properti bukan waktu yang tepat misal ya. Atau misalnya ya banyak macam ya, kalau saya ngomong itu banyak sekali. Misalnya yang seperti kemarin saya cerita tentang kripto itu kan semua berpikir bahwa kripto XRP bakalan langsung naik ya, misal. Tapi saya dikasih tahu berulang-ulang, jangan waktunya, ini bukan waktunya, jangan. Nah, ya yang hal-hal seperti ini nggak bisa dilawan dengan orang-orang dunia, bukan? Makanya kata kitab Yesaya, Yesaya 60, ada waktunya umat Tuhan itu akan bersinar terang ya.
kegelapan akan meliputi dunia dan deep darkness, dikatakan deep darkness, kegelapan, kekelaman ya, itu akan semakin gelap mendatangi dunia ini. Tetapi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi umat Tuhan, terang Tuhan itu akan bersinar. Bahkan dikatakan apa, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya ya. Nah, kita mau kembali lanjutkan. Ya, kembali kita lanjutkan. Bagaimana caranya supaya kita ya bisa melatih antena rohani kita, supaya antena rohani kita tajam. Ya, selain dari yang tadi ya yang saya bagikan. Oke. Kita lanjut. Yang pertama kita harus bergaul erat dengan firman. Oke. Kita lanjut. Sebentar saya buka dulu ya. Saya juga lupa. Ya, kemarin sampai di mana ya? Yang ingat apa aja yang saya bahas, tulis di komentar. Oke. Ya, saya mau membahas beda discernment dan discretion. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan sepintas. Discernment itu dalam terjemahannya bahasa Indonesianya ya, bukan terjemahan dalam versi bahasa Alkitab. Kalau bahasa Alkitab itu dikatakan karunia membedakan roh. Benar juga sih, karunia membedakan roh. Karena ketika engkau ketemu sama seseorang gitu ya, walaupun hamba Tuhan, misalnya hamba Tuhannya pintar khotbah misalnya, tetapi jikalau engkau punya karunia ini, engkau bisa membedakan bahwa orang ini beneran dari Tuhan ataukah orang ini itu punya roh yang lain. Itu sih maksudnya kalau seringkali dalam Alkitab ya, makanya dikatakan karunia untuk membedakan roh. Tetapi kalau arti kata discernment itu dalam kamus itu artinya seperti ini, kemampuan untuk membedakan, mengenali dan memilah sesuatu dengan jelas dan cerdas, seringkali dalam konteks spiritual atau moral untuk menentukan kehendak Tuhan, atau dalam konteks umum. Umum itu dalam mohon maaf ya sampai belepotan ngomongnya, ataupun dalam kegiatan kita setiap hari ya, bukan hanya hal-hal yang rohani. Untuk membuat penilaian yang bijak itu discernment. Tetapi kalau discretion itu sekali lagi ya, kata discernment dan discretion itu kalau saya pelajari di Alkitab, kadang kata yang sama diganti dengan, kalau versi bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai bijaksana atau hikmat ya. Ya, ini adalah kemampuan memahami dan menilai sesuatu secara mendalam, sementara kerahasiaan namanya aja discretion, alias Bapak Ibu tahu kan secret gitu, discretion ya, mirip ya katanya. Jadi sementara kerahasiaan adalah penerapan kebijaksanaan itu dalam tindakan dan ucapan. Kebijaksanaan berfokus pada apa yang benar atau salah, sedangkan kerahasiaan fokus pada apa yang harus dilakukan sebagai hasilnya. Kebijaksanaan memberitahu Anda tindakan yang perlu diambil, sementara kerahasiaan menentukan bagaimana cara mengambilnya. Ya, sekali lagi karunia ini sangat penting ya Bapak Ibu, sangat-sangat penting. Kemarin saya sudah pernah share, seandainya orang itu punya karunia membedakan roh ini, karunia discernment atau discretion ini, maka orang itu ya, yang kemarin saya cerita itu, saya membaca berita ada orang yang dibunuh karena ditipu orang ya. Orang datang pura-pura mau beli mobilnya tetapi mau ngerampok.
Nah, orang yang punya karunia seperti ini, karunia discernment atau discretion, bisa membaca orang, jadi tidak akan sampai kejadian hal-hal yang tragis ini terjadi. Bukan begitu kan? Orang yang punya karunia seperti ini, ketika dia berjumpa dengan seseorang, bisa menilai ini orang maksudnya baik atau maksudnya enggak. Engkau akan terhindar oleh berbagai macam masalah, ya. Oke, kemarin saya sudah membahas tentang ketaatan akan firman, ya. Bagaimana kalau kita taat hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan tambahkan. Oke, saya tidak akan membahas lagi. Nah, kita maju, ya. Bagaimana caranya supaya kita mempertajam antena spiritual kita selain kita bergaul erat dengan firman? Nah, hal yang kedua yang sangat penting, yang sesungguhnya adalah merupakan hal yang dasar juga, yakni adalah berdoa. Kita semua sudah tahu berdoa, ya. Tanpa doa kita nggak mungkin bisa melatih antena rohani kita menjadi tajam, itu nggak mungkin. Karena ketika kita sering bergaul dengan Tuhan, kita akan semakin tajam akan pimpinannya. Kita akan tahu mungkin Tuhan itu nggak selalu berbicara dalam bahasa seperti bahasa manusia, seperti saya ngomong sama Bapak Ibu seperti ini, ya. Caranya Roh Allah bekerja, berbicara itu nggak selalu seperti ini. Kadang engkau itu misalnya kayak saya misalnya, kalau ketika saya misalnya mau invest sesuatu, ya, mau melakukan investasi. Nah, entah bagaimana, entah kenapa selalu aja misalnya ada gangguan dengan laptop saya. Ketika saya mau klik transfer itu selalu ada gangguan. Sekali gangguan, 2 kali gangguan. Misalnya yang ketiga. Nah, yang ketiga. Nah, kita harus sensitif karena kalau saya kan sudah sering. Jadi saya sudah tahu ini cara Roh Kudus berbicara kepada saya, jangan. Ya. Nah, apa jadinya? Saya udah sensitif biasanya, tetapi Bapak Ibu, ya, ya kalau saya lupapin kata Bu Esther. Nah, Bapak Ibu, engkau perlu sensitif. Hal-hal seperti ini Tuhan nggak akan langsung jebret engkau bisa tahu gitu. Hal-hal seperti ini butuh waktu bagi engkau melatih pendengaranmu, indera rohanimu dengan cara bergaul erat dengan Tuhan dalam doa, ya. Nah, lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, engkau pasti akan tajam. Engkau tahu bahwa ini Tuhan yang memperingatkan supaya saya jangan invest atau supaya saya jangan transfer. Misalnya, ya, contoh-contohnya seperti itu. Ya, misalnya apalagi misalnya by inner knowing sih kalau saya biasanya, ya. Inner knowing itu inner itu di dalam, knowing itu mengetahui. Ya, biasanya kalau Tuhan berbicara pada saya itu seperti itu. Jadi kayak yang seperti kemarin-kemarin saya kasih contoh, kenapa saya bisa langsung tahu jual saham harus dijual. Itu by knowing. Saya mengetahui dari dalam. Kenapa? Karena saya sudah bersatu dengan Roh Allah. Saya sudah seirama dengan Roh Allah. Jadi saya mengetahui pikiran-pikiran Allah. Nah, Bapak Ibu, engkau tidak akan bisa sampai ke situ kalau engkau tidak meluangkan waktumu di dalam doa. Engkau jadi tahu apa yang Tuhan mau. Misalnya ketika ketika mendoakan orang, misalnya saya mendoakan orang, saya bisa langsung tahu gitu, misalnya, oh, si ibu ini kenapa bisa sakit, langsung tahu karena saya sudah bersatu dengan Tuhan, roh saya sudah bersatu dengan Tuhan, dan jiwa saya, ya, saya sudah selalu berusaha tundukkan di bawah firman Tuhan, seiring berjalan bersama Tuhan.
Jadi hidup saya itu sudah ya doa, hidup di dalam doa. Makanya kata kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Never cease to pray. Maksudnya apa? Berdoalah senantiasa. Ketika engkau berdoa senantiasa, engkau menyatukan, menyelaraskan. Doa itu bukan hanya kita satu arah sama Tuhan ya. Doa itu bukan hanya saja kita doa deklarasi-deklarasi. Doa itu bukan hanya saja kita doa bahasa lidah. Ya kan, kemarin-kemarin kan Bapak Ibu ada yang sudah terima karunia bahasa lidah. Praktekkan ya, jangan didiamkan, praktekkan. Ya bukan hanya itu, tetapi doa itu juga bagaimana kita menyelaraskan isi hati kita, kehendak kita, pikiran kita, emosi kita bersatu dengan kehendak-kehendaknya Tuhan, bersatu dengan pikiran-pikirannya Tuhan. Nah, ketika engkau bersatu, maka engkau otomatis tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pikirkan. Jadi enggak seperti manusia begini harus ngomong dulu jadi engkau ngerti. Bukan begitu kan? Saya pernah dulu punya kawan bisnis ya. Jadi partner lah. Nah, saking setiap hari bareng-bareng, saking setiap hari bergaul, jadi saya bisa tahu apa yang dia pikirkan. Walaupun dia nggak ngomong, saya melihat air mukanya aja saya udah tahu maksud dia itu seperti ini. Nah, kalau kita keuntungannya apa? Keuntungannya ketika kita bernegosiasi, meeting dengan lawan bisnis kita, langsung kita ini nggak usah, telepon dulu. Nggak mungkin kan, namanya kita datang berdua, kita negosiasi misalnya meeting dengan lawan bisnis. Nggak mungkin kita sebentar ya, kita diskusi dulu. Nggak perlu begitu, saya bisa langsung membaca pikiran dia, dan dia bisa langsung baca pikiran saya. Sampai sebegitunya loh. Sampai sebegitunya. Nah, kalau sama manusia aja yang kelihatan, kalau kita bergaul erat, bisa sampai di level itu, apalagi kalau kita sama Tuhan, rohnya itu udah dia berikan kepada kita. Kita bisa mengetahui pikiran-pikiran Allah, kita bisa mengetahui hatinya Allah. Ya, saya bisa mengetahui kalau misalnya ya, saya ini misalnya udah agak sedikit tawar gitu, agak sedikit kurang mengasihi Tuhan, saya bisa merasakan. Nah, saya percaya demikian pula Bapak Ibu dengan pasangan Anda kan, bisa merasakan kan, kalau pasangannya sedikit menjauh gitu, sensitif kan Bapak Ibu yang suka datang sama saya, doain dong bagaimana caranya supaya suami saya sayang lagi sama saya. Iya kan, begitu kan. Nah, demikian pula ketika kau bergaul erat dengan Tuhan, ketika engkau bergaul di dalam doa, di dalam firman, ketika engkau mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Gimana caranya berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Masihkah ada yang nanya di sini? Ya, caranya ya enggak jauh ya dari yang basic dulu, firman Tuhan. Engkau tidak akan mungkin bisa berjalan dengan Roh Kudus walaupun misalnya ya engkau banyak baca firman, misalnya engkau banyak doa, itu bukan garansi bahwa engkau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu nangkep apa yang saya ngomong ya? Enggak garansi. Kalau engkau tiap hari baca firman, tiap minggu ke gereja, tiap hari doa, bukan garansi bahwa engkau berjalan erat dengan Roh Kudus. Ya, nanti saya share ya bagaimana caranya sih ibadah yang menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa sih? Ya, karena ada janji Tuhan bukan?
tentang ibadah. Saya rindu sekali membagikannya kepada Bapak Ibu. Ya, tapi belum kesampaian, nanti ya besok-besok saya bagikan. Ya, seseorang bisa berjalan bersama-sama ketika berdua. Maksudnya misalnya 2 orang bisa berjalan bersama-sama kalau 2 orang ini sepakat, betul? Kalau 2 orang ini nggak sepakat, yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, nggak mungkin bisa berjalan bersama-sama. Terlepas engkau tiap hari baca firman, engkau tiap hari doa, engkau tiap minggu ibadah. Selama engkau belum mau menundukkan dirimu di bawah pimpinan Roh Kudus, engkau tidak akan bisa berjalan sama-sama, ya. Nah, bagaimana caranya? Antenamu itu tajam. Mau nggak mau, dalam doamu juga engkau harus menundukkan, menyelaraskan keinginanmu, emosimu dengan keinginan kehendaknya Roh Kudus. Ya, mungkin Bapak Ibu mulai bertanya, kemarin-kemarin Ibu Ciara ngasih tahu, jikalau seseorang berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, tetapi tidak bimbang dan percaya bahwa apa yang dia katakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Nah, gimana dengan ini? Ada yang bertanya seperti itu? Nanti ya, kalau enggak saya loncat-loncat khotbahnya. Adakah, saya cuma pengen tahu. Ya, itu nanti pembahasan lagi yang berbeda ya, maksudnya. Ya kakak Vivi, ternyata banyak juga ya yang bingung ya. Terima kasih kakak Orlando, kakak Vivi, kakak Dewi. Ya perlu membedakan Bapak Ibu, engkau harus tahu dulu apa itu kehendak Allah supaya engkau nggak dibuat bingung-bingung ya. Engkau harus tahu apa itu kehendak Allah di dalam penebusan. Jadi engkau nggak bingung. Ya, yang saya maksud dengan menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Allah adalah misalnya kehendak Allah itu apa sih? Kehendak Allah kalau dalam versi penebusan ya itu adalah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus sakit penyakitmu. Berarti kesembuhan, kesehatan itu adalah kehendak Tuhan, bukan? Ya, itu nggak usah diperdebatkan lagi ya Bapak Ibu. Misalnya Tuhan Yesus, bukan misalnya, memang betul Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap kutuk daripada hutang pihutangmu, kutuk dari masa depanmu, kutuk daripada langit tembagamu. Itu adalah kehendak Allah bagi hidupmu dalam penebusan. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung lagi kalau mengenai itu ya. Nah, yang saya maksud mengenai kita harus menundukkan diri kita di bawah kehendak Allah sehingga kita bisa antena rohani kita tajam, itu kita harus menundukkan keinginan daging kita. Kita nggak mungkin bisa berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus ketika kita masih dipimpin oleh keinginan daging. Ya Bapak Ibu paham ya bedanya di sini. Nah, saya mau membacakan dari Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 berkata seperti ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi dikatakan kita ini harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Ya, kita ini harus selalu ada dalam situasi yang selalu berjaga-jaga. Jadi doa itu harusnya tidak putus-putusnya Bapak Ibu. Jangan hanya, ya memang penting bagi kita untuk punya waktu khusus, waktu doa. Ya, saya mengundang Bapak Ibu semua, engkau mari luangkan waktu khusus untuk berdoa. Dan Roh Kudus itu lebih setia
perhatikan Bapak Ibu, Roh Kudus itu lebih setia ketika kita setia ya. Waktu jam-jam doa saya itu, saya punya jam-jam doa. Nah, jam-jam doa itu ketika jamnya itu udah mulai, namun karena banyak kesibukan seringkali pada saat jam-jam doa saya, tapi saya harus misalnya ada bersama-sama dengan orang lain dan saya nggak mungkin berdoa. Tetapi Roh Kudus itu lebih setia loh, kuasanya, urapannya sudah mengalir kencang dan dahsyat. Karena Roh Kudus itu lebih setia. Nah demikian pula Bapak Ibu, saya mengundang engkau untuk setia. Mari punya jam-jam khusus, jam-jam doamu. Jam-jam doamu itu yang kau dedikasikan untuk berdoa, dan kau akan melihat betapa Roh Kudus itu lebih setia dibandingkan kita. Seringkali kita yang kurang setia. Nah ya, selain engkau punya jam-jam khusus, tetapi seperti firman Tuhan di Matius 26 ayat 41 yang barusan kita baca, doa itu haruslah menjadi gaya hidup kita. Kita harus selalu hidup dalam doa yang tidak putus-putusnya. Maksudnya Ibu Ciara itu apa sih doa yang tidak putus-putusnya? Kan kita kan harus kerja, bukan? Kan kita kan ada waktunya, harus misalnya lagi ngobrol sama orang, kan gak mungkin kita berdoa. Ada yang bertanya begitu? Maksudnya itu ya seperti ini, seperti di Mazmur 16 ayat 8 yang saya sudah pernah bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi dalam posisi roh, secara alam roh itu, kita harus selalu connecting dengan Tuhan. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Caranya gimana? Caranya dibacakan di Mazmur 16 ayat 8. Dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dalam bahasa versi New King James Version-nya seperti ini. I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I shall not be moved. Maksudnya apa? Maksudnya prakteknya seperti apa? Prakteknya seperti ini, saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Mungkin misalnya sekarang kayak saya kan lagi ngobrol begini, lagi ngomong sama Bapak Ibu, bukan? Tetapi ini kan yang jasmani lagi ngomong, tetapi antena rohani saya juga, saya lagi apa namanya, lagi setel antena rohani saya lagi setel. Caranya gimana? Selain saya berbicara kepada Bapak Ibu, saya juga terhubung dengan Roh Allah dan bertanya-tanya Roh Allah kepada Roh Allah. Mencoba menangkap signal dari Roh Allah, apa yang Roh Allah, yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekarang sambil saya berbicara kepada Bapak Ibu, saya sedang menangkap signal-signal dari Roh Kudus. Apa sih yang saat ini Bapak Ibu alami? Jadi perkataan-perkataan saya pun bukan perkataan dari diri saya sendiri, tetapi saya mencoba menangkap signal dari Tuhan, dari Roh Allah, Roh Kudus ya. Apa sih yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada Bapak Ibu? Nah maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi engkau itu selalu terhubung dengan Tuhan. Engkau itu selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Karena kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang berharap kepada manusia, bukan? Kita harus terconnecting terus sama Tuhan. Misalnya ketika saya berdoa, ya, ketika saya misalnya, Bapak Ibu kan ada yang suka minta didoakan. Nah, ketika saya misalnya membaca komentar, membaca nama Bapak Ibu yang tertulis di screen, di layar, saya itu saya sedang terconnecting dengan Roh Allah. Roh Allah, saya mencoba menangkap signal dari Roh Allah. Misalnya ibu ini ada apa? Nah, misalnya Roh Allah mulai berbicara, oh ini ada kuasa gelapnya. Nah, kuasa gelapnya itu bukan hanya dari yang internal yang misalnya saya rasakan. Kadang kuasa Allah yang kuasa Allah itu selalu menentang kuasa-kuasa gelap. Misalnya kuasa Allah yang ada dalam diri saya langsung
signalnya langsung kuat misalnya. Nah, saya tahu wah si ibu ini dikuasai oleh roh jahat. Misal ya, itu saya kasih contoh hal-hal yang praktikal. Saya nggak mau yang terlalu teori gitu ya. Bapak Ibu nggak bisa nangkep apa yang saya ngomong. Saya kasih contoh-contohnya bagaimana kita selalu hidup di dalam doa. Selalu terconnecting dengan Tuhan, dengan roh Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau engkau belum sampai ke sana, nggak apa-apa. Engkau harus mulai dulu dengan hal-hal yang dasar, seperti apa? Firman Tuhan. Seperti apa? Yang kedua, maksud saya bukan hal dasar, itu hal yang nggak penting ya, hal yang sangat penting, yang basic, yang dasar, yang foundation. Maksud saya itu yang foundational, yang engkau tidak akan mungkin bisa maju ke level yang dimana saya jelaskan kalau engkau tidak melakukan yang foundational ini. Ya, seperti baca firman, bergaul erat dengan firman, merenungkan firman, dan berdoa senantiasa. Oke, sudah pukul 4.50, saya mungkin berhenti sampai di sini. Saya lanjutkan besok ya. Bagaimana caranya supaya kita melatih antena rohani kita, supaya antena rohani kita tajam, supaya setiap langkah kita itu bisa dipimpin oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang memimpin, ingat Tuhan pasti akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Engkau dihindarkan dari segala ya malapetaka, segala kebinasaan, ya bahkan engkau akan, tadi firman Tuhan yang saya sudah share, dibuat menjadi mujur. Mujur itu beruntung. Kenapa? Karena setiap keputusanmu itu adalah keputusan-keputusan yang tepat. Bahkan engkau tahu di mana adanya ya kalau seperti domba, di mana adanya makanan, bukan? Engkau dikasih tahu kan? Ya, oke, saya tutup dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah melawat setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Engkau yang sudah menerangi mata hati kami sehingga kami mengerti bagaimana caranya bagi kami untuk melatih indera rohani kami sehingga kami bisa tajam mengenali suara-suara-Mu, supaya kami bisa mendengar pimpinan-Mu, sehingga setiap keputusan yang kami ambil dalam kehidupan kami adalah keputusan-keputusan yang bijaksana, yang membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan, yang membawa kami dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa, doa berkat bagi Bapak Ibu. Darah Yesus buka tingkap-tingkap langit dan tercurahlah berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua yang ada di live streaming ini. Diberkati berlimpah-limpah. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, rumah tanggamu, diberkati masa depanmu, diberkati anak cucumu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu, usahamu, toko-tokomu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan. Demi nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit. Sekarang saya lepaskan berkat Tuhan. Mari Roh Kudus, saya mengundang engkau untuk melawat setiap anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Mari Roh Kudus. Ya, jamahan Tuhan turun atas Bapak Ibu sekarang. Jamahan Tuhan turun atas Bapak Ibu sekarang, melawat engkau dimanapun engkau berada sekarang. Kesembuhan mengalir,
Semua kutuk keturunan, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit sudah hancur, sudah patah atas hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit, penyakit, roh kutuk, roh sakit lambung, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahmu normal, gula darahmu normal, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ dalam tubuhmu berfungsi dengan baik. Tubuhmu bukan sarang penyakit, tapi tubuhmu adalah tempat kemuliaan Tuhan. Tempat baitnya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit kepalamu sudah sembuh sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Sakit di lambungmu juga sudah sembuh. Terima kasih Roh Kudus. Sakit di persendianmu, di kaki tanganmu sekarang sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sudah sembuh. Terima kasih Roh Kudus. Kuasa Tuhan terus mengalir menjamah Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Yang sakit di bagian lutut sekarang sudah sembuh. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Yang sakit lutut sudah sembuh. Ya, Bapak Ibu boleh gerakan sendi-sendimu, kakimu, tanganmu ya. Semuanya sembuh. Kuasa Tuhan sudah menjamahmu, sudah membebaskan, sudah menyembuhkan engkau. Engkau boleh mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menyembuhkan saya, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau. Demikian engkau menerima mukjizat Tuhan itu dengan mengucap syukur ya. Sel-sel kanker mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit tidak punya kuasa lagi atas hidupmu. Kanker negatif, sel-sel tumor mati sampai ke akar-akarnya. Saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh kanker, roh tumor keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas anak-anak Tuhan di tempat ini. Tubuh jiwa roh mereka sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Tumor negatif, kanker negatif dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kasih Tuhan terus mengalir, menjamah Bapak Ibu semua yang ada di live streaming ini. Kesembuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus, mengalir lebih dahsyat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, di tempat saya sudah merasakan jamahan Tuhan yang dahsyat ya. Saya percaya kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya Bapak Ibu. Kuasa Tuhan itu hanya sejauh imanmu. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah merasakan jamahan Tuhan, sudah dibebaskan, sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Anxiety keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh anxiety keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mulai hari ini engkau bisa tidur dengan nyenyak. Insomnia keluar dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini engkau bisa tidur dengan nyenyak. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan saat ini mengalir memenuhi hati dan pikiranmu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kasih sayangmu atas anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Mohon maaf ya, tadi ada verifikasi dari TikTok. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana apa yang kau rasakan? Boleh tulis di komentar. Jamahan Tuhan ya atas tadi ya, setelah didoakan ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Yang sudah dijamah Tuhan boleh tulis di komentar. Kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan Yesus. Yang mau didoakan secara khusus, engkau harus klik tombol namu dan tulis di komentar. Ya, saya akan undang naik ke atas yang mau didoakan secara khusus.
Ya, puji Tuhan Kakak Jacqueline, saya boleh merasakan sentuhan dari Roh Kudus ya. Ibu Roberta, terima kasih Kakak Vivi, ya Kakak Bobby, ya Kakak Orlando yang tap-tap layar ya, terima kasih Kakak Sandra, ya Ibu Yuliana, kemarin sudah didoakan ya. Kemarin apa benjolan yang sebesar telur puyuhnya sudah merata kan, saya ingat ya. Oke, puji Tuhan ya Ibu Yuliana. Untuk Kakak Meliana, Shalom Ibu Vera, Kakak Heni, mari kita naikkan pujian ya. Kita naikkan pujian. Shalom Kakak Elin. Ya, ada usulan kah? Kita naikkan pujian. Yesus baik ya. Kita mau memuji Tuhan. Ya, Yesus baik, sungguh baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Dia baik saya. Ya Pak Eliader ya, Roh Kudus mengalir menjamah Pak Eliader sekarang. Cancer sudah negatif demi nama Tuhan Yesus. Cancer tidak punya kuasa lagi atas tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir atas Pak Eliader, atas Ibu Tiurma. Cancer sudah tidak punya hak lagi atas tubuhmu. Cancer sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Kebenarannya hanya satu, engkau sudah sembuh ya. Kebenarannya hanya satu, terlepas dari kenyataan, kebenarannya hanya satu, engkau sudah disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Eliader, atas Ibu Tiurma. Terima kasih Roh Kudus. Ya, untuk Pak Ridwan, saya undang naik ke atas ya Pak Ridwan. Yang sudah didoakan saya nggak panggil dulu ya, saya panggil yang baru. Pak Ridwan kalau mau diundang naik ke atas, saya undang naik ya. Yesus baik, Dia baik buat saya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Pak Ridwan, saya sudah undang naik. Mungkin signalnya jelek ya, nggak apa-apa, saya doakan langsung. Ya, Pak Ridwan atau siapapun Bapak Ibu, mungkin sakit penyakitmu tidak saya sebutkan, tetapi sekali lagi imanmu lah yang menarik kuasa Tuhan ya. Saya hanya sebagai sarana, tetapi imanmu lah yang menarik kuasa Tuhan. Saya doa buat Pak Ridvan, mohon maaf ya. Belas kasihan Tuhan turun atas Pak Ridvan, belas kasihan Tuhan turun atas Pak Ridvan. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Ridvan,
menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk mantra, belenggu-belenggu mantra, belenggu setan, belenggu kiriman sudah hancur, sudah patah atas Pak Ridvan demi nama Tuhan Yesus. Roh kebencian, roh luka batin, roh sakit hati, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas Pak Ridvan. Saat ini kesembuhan mengalir. Kesembuhan mengalir atas Kak Ridvan. Sakit di bagian rusuk depanmu itu sekarang sembuh. Sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus, nggak sakit lagi. Bahkan tulang belakangmu nggak sakit lagi, sekarang sudah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kak Ridvan. Kak Ridvan, apa yang kakak rasakan setelah didoakan? Oh ya, ada ya Kak Yuliana, benjolan kelenjarnya semakin kecil ya, puji Tuhan. Ya Bu Yuliana, puji Tuhan ya. Engkau sudah bebas, engkau sudah sembuh. Ya, kelenjarnya sekarang rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Kak Jenny, saya undang naik ke atas ya, Kak Jenny. Kak Jenny yang perlengketan usus. Mari Kak Jenny, saya berdoa untuk kakak. Kak Jenny, kalau mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu. Kalau enggak, saya nggak bisa undang naik ke atas. Kak Jenny nggak ada, saya nggak bisa undang. Saya berdoa ya untuk Kak Jenny. Ya, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Jenny. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Kak Jenny saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh jahat, roh intimidasi, roh pikiran-pikiran negatif, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Roh sakit hati keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat Tuhan, berkat kesembuhan atas Kak Jenny. Kesembuhan mengalir, mengalir, mengalir. Ususnya sekarang udah nggak pelengket lagi, ususnya normal. Roh Kudus, hamba-Mu mohon kiranya Engkau yang menjamah, Engkau yang mengoperasi Kak Jenny. Ususnya sekarang normal, nggak lengket lagi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kasih Tuhan yang menjamah Kak Jenny, dijamah oleh kasih Tuhan. Disembuhkan semua trauma-traumamu, semua sakit hatimu disembuhkan oleh kasih Tuhan. Dan bahkan sekarang ususmu juga disembuhkan, nggak lengket lagi, semuanya normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, engkau dijamah oleh kasih Tuhan, engkau disembuhkan. Ya, Kak Jenny, apa yang kau rasakan setelah didoakan? Boleh tulis di komentar. Ya. Ya, Ibu Juli, untuk anaknya Judeo Abednego, apakah anaknya ada sekarang di sini? Kalau anaknya ada, saya undang naik ke atas. Ya, untuk anak Judeo Abednego, anaknya umur berapa ya? Saya sangat merasakan Tuhan yang jamah
Ibu Yuliana, terima kasih untuk kesaksiannya ya. Roh Kudus luar biasa, Roh Kudus dahsyat, Roh Kudus mengasihi Bapak Ibu semua ya. Dia lebih rindu melihat engkau disembuhkan. Ya, dan Ibu Yuliana bukan hanya saya atau Bu Esther yang punya kuasa. Ibu juga punya kuasa di mulutmu ya. Bukan hanya Ibu Yuliana, setiap Bapak Ibu yang ada di sini, kau juga punya kuasa di bibir mulutmu itu. Perkatakan. Pak Ridvan Buciara apa ya? Mohon maaf saya komennya banyak jadi saya bacanya pelan-pelan, mohon maaf ya. Ya, tadi yang anaknya kakak Bebo itu ya. Oke. Saya baru paham. Ya, mohon maaf ya. Tadi tadi kakak Ridvan, setelah didoakan apa yang kau rasakan, boleh tulis di komentar. Ya, kakak Bebo itu apa yang kakak rasakan setelah didoakan? Nah, kakak Ridvan ya, saya undang dulu naik ke atas. Ya, tadi yang anaknya sakit cancer, siapa ya? Ya, ibu boleh tulis di komentar anaknya apakah ada di sini. Judeo Abednego masih tidur, Bu. Ya, kakak tadi siapa? Udah saya undang naik ke atas ya, kakak Ridvan ya. Sudah saya undang naik ke atas. Masih Bu terasa sakit? Ya, saya sudah undang naik ke atas ya. Ya, saya berdoa deh untuk Judeo Abednego ya, untuk yang sakit cancer masih tidur. Umur berapa? Boleh tahu Ibu Juli? Ya, saya sudah undang naik ya Kakak Ridvan. Ya, kuasa Tuhan mengalir, atau mungkin signalnya jelek ya. Kuasa Tuhan mengalir kepada Kak Ridvan. Sekarang kasih Tuhan mengalir atas Kak Ridvan. Tulang rusukmu sekarang sembuh. Segala sakit penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kak Ridvan. Terima kasih engkau sudah membebaskan Kak Ridvan, engkau sudah menyembuhkan Kak Ridvan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Bad boy itu oke. Bad boy itu-nya harus klik tombol tamu baru saya bisa naikkan. Ya, umur berapa ya anaknya itu Judeo yang sakit cancer? Berapa ya anaknya itu Judeo yang sakit? Shalom, sebentar ya. Shalom. Ya, dengan Kak Ridvan ya. Halo. Ya, Kak
Ridwan boleh buka kamera, Kak? Ada feedback ya. Shalom, Kak. Boleh buka kameranya? Saya undang ya. Buka kamera. Shalom, Kak Ridwan. Nah, ya Bapak ya. Ya Pak Ridwan, apa yang Bapak rasakan sekarang? Masih sakit, Bu. Ya, ada baikan? Ya agak lah, agak berkurang. Oh, ya. Bagian samping bawah ketiak Udah ini rasa sakit tulangnya, Bu. udah berapa lama Pak Ridwan sakit? Sekitar semingguan ini lah. Iya, iya. Oke. Mari kita berdoa ya. Pak Ridwan, mohon maaf. Juga ada asam lambung Iya, iya. Ya, Pak Ridwan ada di kota mana? Mohon maaf. di Kalimantan, Palangkaraya. Oke, oke. Kita berdoa ya. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Ridwan, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit atas Pak Ridwan, sudah hancur, sudah patah. Amin. Demi nama Tuhan Yesus, roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh sakit lambung, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh kutuk saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir turun atas Pak Ridwan dari ujung kepala sampai ujung kakinya sekarang, menyembuhkan. Asam lambungmu sekarang normal, lambungmu sudah sembuh, sakit di tulangmu sekarang sembuh, sembuh, mengalir, sembuh. Kesembuhan mengalir sekarang, tulang rusuknya sudah nggak sakit lagi. Yang di bagian punggung dan bagian depan sekarang kesembuhan mengalir. Engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Sekarang Pak Ridwan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Pak Ridwan, apa yang Bapak rasakan ketika saya doa? Rasa ada aliran dingin sampai ke kaki. Oh, iya aliran Roh Kudus ya. Ya, iya Pak Ridwan, engkau sudah sembuh. Engkau sudah ya mani aja, terima kasih, mengucap syukur engkau sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuhkan dan pulihkan aku. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Pak Ridwan, gimana sekarang lambungnya? Gimana sekarang rusuknya? Agak mendingan, berkurang, Bu. Berkurang ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Roh Kudus, terima kasih untuk karyamu atas Pak Ridwan. Hambamu selesai berdoa, tetapi kuasa Tuhan terus bekerja atas Pak Ridwan. Terus bekerja, menyembuhkan, memulihkan sama sekali dari sakit, baik itu tulangnya maupun lambungnya sekarang sembuh total. Dalam nama Tuhan Yesus, kekhawatirannya juga sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Pak Ridwan. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Salam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, saya disconnect dulu ya. Tuhan. Ya, oke. Tadi yang sakit cancer, sayang sekali ya. Umurnya berapa ya, ibu siapa? Ibu siapa tadi? Aku Bu, Mama Judeo Abednego yang sakit cancer. Iya, kalau anaknya itu bisa didoakan langsung Ibu Juli. Ya, umur berapa anaknya? Iya. Oke.
Saya sudah undang naik ke atas Ibu Juli. Shalom Bu Juli. Anaknya masih kecil kayaknya ya Ibu Juli ya. Saya sudah undang naik ke atas. Mungkin signalnya jelek kali ya. Belum diterima. Oke, saya doakan langsung aja Ibu Juli. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Judeo ya namanya. Belas kasihan-Mu turun Bapa di surga atas Judeo Abednego. Belas kasihan Tuhan turun atas Judeo Abednego. Atas Ibu Juli Mata dan suami. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Juli Mata dan suami. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Juli Mata dan suami, dan juga anak Judeo Abednego. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit atas keluarganya Ibu Juli Mata dan suami dan anak Judeo Abednego saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh sakit penyakit, roh kutuk, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, rohnya anak Judeo Abednego sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Ya Ibu Juli, engkau harus menyerahkan anakmu. Engkau katakan bersama dengan saya menyerahkan anak saya, tubuh, jiwa, rohnya Judeo Abednego. Ya, katakan seperti ini, saya menyerahkan tubuh, jiwa, rohnya anak Judeo Abednego sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Ya, ibu sebagai ibunya yang harus menyerahkan, karena saya bukan ibunya ya. Karena anaknya masih di bawah umur ya, mamanya, orang tuanya lah yang harus menyerahkan kepada Tuhan. Ya, sekarang Tuhan lah yang memiliki tubuh, jiwa, rohnya. Jadi saya perintahkan roh sakit, penyakit, roh kanker keluar semua dari Judeo Abednego, keluar sekarang semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya, saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya demi nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya kuasa atas Judeo Abednego. Kanker negatif dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, mari kiranya engkau jamah Judeo Abednego sekarang dijamah Tuhan, semua sel-sel darahnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ dalam tubuhnya berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Judeo Abednego menjadi anak yang diberkati Tuhan, diberkati dengan roh yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Saya merebut Judeo Abednego dari kuasa kegelapan, saya merebutnya masuk ke dalam kerajaan terang Tuhan, menjadi milik Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mamanya tadi siapa mamanya harus itu ya, Mama Juli Mata. Ya, engkau tetap doakan anakmu itu ya. Doakan menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan ya. Oke, kalau begitu ya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Ya, masih tidurkah anaknya? Ya sudah ya kalau gitu ya. Oke, kalau gitu anakku Evan lagi panas C. Ya, Kakak Dianita, anaknya ada Kak? Saya undang naik ke atas ya.
Kakak Dianita. Ya. Ibu Esther kalau mau jalan duluan monggo ya silahkan. Mohon maaf. Terima kasih untuk pelayanannya Bu Esther. Ya, bentar lagi nggak apa-apa. Ya ini pasukan-pasukan yang dahsyat Ibu Esther, Ibu Eli ya yang tidurnya paling cuma berapa jam ya. Iya, saya sudah undang. Oh, masih tidur juga ya. Udah saya langsung doakan ya. Namanya siapa Evan ya? Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Evan. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Evan. Dan bahkan mamanya Dianita dan suami. Darah Yesus sudah menghancurkan setiap kutuk dosa atas hidupmu, sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan sekarang, demamnya sekarang normal, suhu badannya normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit kepalanya hilang, sekarang berangsur-angsur sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Evan. Ya, terima kasih Roh Kudus. Ya, kakak Dianita mengucap syukur Roh Kudus sudah menjamah Evan, sudah membebaskan, sudah menyembuhkan dia ya. Kakak Dianita mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Ya, tadi kakak Andung terima kasih ya untuk gift-giftnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Saya berdoa untuk Kak Felix. Kuasa Tuhan sekarang mengalir menjamah Kak Felix. Semua roh sakit lambung aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Lambungmu sekarang sembuh, asam lambungmu normal, kutuk keturunan sudah tidak punya kuasa lagi atas engkau. Ya Kak Felix, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula kutuk mantra, kutuk jimat sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah juga atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Engkau adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang asam lambungmu juga normal, engkau sudah sembuh. Ya Kakak Felix, apa yang kau rasakan? Tuliskan di komentar. Boleh tuliskan di komentar ya. Kuasa Tuhan sudah menjamah Kak Felix, sudah membebaskan engkau. Ya Kak Felix, tetap jaga hati, jaga pikiran ya. Jaga hati dan pikiran di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Ya, roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas Kak Felix sehingga engkau tidak akan pernah menjadi sama lagi, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih juga untuk supportnya ya, untuk tap-tap layarnya, terima kasih untuk kebersamaannya, untuk Bapak Ibu yang setia, untuk Kakak Orlando, untuk Ibu Vera, untuk Kakak Vivi, untuk Kakak Meliana, ya untuk Kakak Heni yang sangat setia. Terima kasih ya. Berkat Tuhan turun melimpah-limpah atas engkau. Engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik ketika engkau mencari Tuhan. Bukan mencari saya ya, mencari Tuhan. Ya, oke, terima kasih semuanya. Tuhan. Semangat mencari Tuhan, Kakak Dianita juga ya. Ya, dan semuanya. Terima kasih Bu Esther untuk pelayanannya. Ya, sama-sama. Semua terberkati hari ini. Terima kasih Bu Tiara. Ya, terima kasih. Oh, ya, Bu Esther kalau mau pamit duluan nggak apa-apa ya. Saya mau berdoa dulu buat Kakak Anju. Ya, Kakak Anju, apakah kau masih ada di sini? Kakak Anju masih ada kah? Saya undang naik ke atas.
Shalom Kak Anju, saya sudah undang naik ke atas ya. Salam Bu. Ya, Ibu boleh buka kameranya Kak? Bisa Kak? Ibu dulu. Saya sudah undang. Nah, ya Bu Anju, Shalom. Salam Ibu Bu. ada di mana Bu Anju? Itu nama anak saya, nama saya Berta. Mohon maaf ya. Ya, Ibu Berta ada di mana? Di Kerinci. Di mana? Di Kerinci. Kerinci itu di mana ya? Wah, saya harus belajar geografi nih. Dekat Pekanbaru. Lewat Pekanbaru. Oh, iya. Puji Tuhan. Ya, apa yang bisa dibantu untuk didoakan Ibu Berta? Aku sakit terus, kepalaku ini sakit baru. Kalau udah sakit kepalanya kan, sakitlah semua tubuhku ini. Kakiku kadang nggak bisa jongkok. Apa aneh pikirannya gitu. Ku bikin tenang, kayak ada yang kayak mana aku bilangnya? Oh, iya. Gak ngerti lah. Dibilang ke dokter, dibilang darah tinggi, dibilang banyak pikiran. Masa sampai kayak gitu sakitnya? Iya. Iya, Ibu, perasaanku ini nggak tenang gitu. Aduh Tuhan, sampai kayak gitu, sampai merinding gitu kalau udah sakit kali. Ini lah, terus tidur pun nggak kayak mana lagi gelisah. iya, kita berdoa ya Ibu Berta. Ibu, saya merasakan Ibu, apakah Ibu lagi kesulitan ekonomi, Iya, keuangan? semua. Iya, Ya, itu yang saya rasakan ya. Ya, Ibu mohon maaf, apakah Ibu pernah ke orang pintar? dulu pernah karena aku kan sakit. Cobalah dulu ke sini katanya. Ya namanya saya kayak mana bersembuhkan gitu. Karena pikiranku ini kayak mana dibilangnya, karena sakitnya nggak bisa berpikir gitu. Kadang pikun. Aku bikin Ah, tenang. Kalau aku bikin tenang kayak ada yang ganggu gitu. Sampai sakit kadang ulu hatiku ini. ya, Ibu Berta, saya merasakan Ibu ada kutuk ya, kutuk penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu bukan hanya dewa dewi patung gitu ya. Penyembahan berhala itu penyembahan mamon juga bisa, penyembahan uang juga bisa ya. Ketika kita lebih mengutamakan uang dibandingkan Tuhan, itu ada kutuknya juga. Terus memang kutuk dukun juga ada, jadi itu makin berlipat-lipat ya. Ibu, terlebih dahulu, Ibu mau bertobat kah? Ibu mau sungguh-sungguh bertobat? Enggak, maksud saya melepaskan semuanya itu, menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Apakah Ibu mau? Maulah, mau. Mau ya. Ibu percaya sama Tuhan Yesus ya. Oke, Percaya. saya pimpin dalam doa. Ibu ikutin dulu doa saya, baru saya doakan buat Ibu Berta ya. Mari ikuti doa saya. Bapa di surga, Bapak yang di surga, ampuni saya. ampuni saya. Ibu, penyesalannya dari hati ya, karena Tuhan melihat hati ya. Oke. Ampuni saya kalau saya sudah menyakiti hatimu. Saya sudah menyakiti hatimu Dengan menduakan engkau. dengan menduakan kau. Saya lebih percaya Saya lebih percaya kepada orang pintar pada orang pintar ataupun kepada uang. ataupun kepada uang. Saat ini saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Saya ini sungguh-sungguh menyesal dan bertobat.
dan mau menerima Engkau Tuhan dan menerima Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. sebagai satu-satunya dan juru selamat saya, Tuhan. Masuklah ke dalam hati saya, Tuhan Yesus, Masuklah ke dalam hati saya, Tuhan Yesus, dan memerintah dan memerintah dan berkuasa atas hidup saya. Hidup saya. Saat ini juga saya menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, roh saya Saat ini saya menyerahkan tubuh dan jiwa, roh saya, dan jiwa dan roh saya, dan juga masa depan saya, keuangan saya, dan juga masa depan saya dan keuangan saya sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Menjadi milik Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, saya berdoa buat Ibu Berta ya sekarang. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Berta. Engkau sudah mendengar doa pengakuan dari Ibu Berta. Belas kasihan-Mu turun atas Ibu Berta. Darah Yesus saat ini sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Berta. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk penyembahan berhala, belenggu kutuk dukun, belenggu jimat, sudah hancur setiap belenggu-belenggu kuasa gelap atas Ibu Berta saat ini, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh kutuk, roh sakit penyakit, roh penyembahan berhala, roh yang menghalangi berkat-Mu saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah Engkau bebas sekarang. Kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Berta, mengalir atas Ibu Berta. Coba Ibu Berta pegang tanganmu di dadamu ya sebagai respon iman. Ya, kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Berta sekarang. Engkau jadi pribadi yang bukan hanya saja disembuhkan, tetapi diberkati Tuhan. Sekarang roh sakit kepala aku usir keluar, roh sakit lambung aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, roh sakit-sakit badan sekarang aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran, kecemasan, keluar, tinggalkan Ibu Berta dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun atas Ibu Berta. Sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamah kepalamu, sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu sekarang sembuh. Sakit-sakit di persendianmu, di tangan, di kaki sekarang sembuh. Kesembuhan mengalir menjamah Ibu Berta dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Berta. Ya, bahkan kutuk langit tembaga sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Terbuka jalan berkat untuk Ibu Berta dalam nama Tuhan Yesus, dan diberkatilah Ibu Berta dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga Ibu Berta tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, terima itu dengan iman, mengucap syukur dulu sama Tuhan Ibu Berta. Ya, iya Bu. Ya, apa yang sekarang Ibu Berta rasakan setelah didoakan? Pikirannya lebih jernih? Kayak mana aku bilangnya? Iya, kayak tenang dikit. Tenang. Ya, puji Tuhan. Tapi
Iya, tapi masih parah. Tapi udah ada apanya lah. Oh, iya. Terus sakit kepalanya gimana? Udah mulai kayak mana lah aku bilangnya. Udah mulai Iya, ringan. puji Tuhan ya. Iya. Puji Tuhan. Ibu suka baca firman? Terus terang jarang. Nah, itu dia. Ibu, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Ibu, kita jangan ngandalin logika kita, cara kita berpikir termasuk untuk penyediaan. Saya pernah menyaksikan bagaimana orang yang hanya percaya dengan Mazmur 23. Ibu baca Mazmur 23. Tuhan Yesus adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Bagaimana ada orang yang hanya membacakan, merenungkan, dan percaya firman Tuhan ini, ada mukjizat Tuhan, tiba-tiba orang bisa langsung ngasih duit buat bayarin uang sekolah anaknya. Jadi nggak ada yang mustahil. Ibu jangan berharap sama manusia tolong itu terbatas. Dunia ini yang materi ini dikuasai oleh dunia yang rohani. Ibu Berta coba mulai membaca firman. Ya engkau bisa panggil seperti ini, Roh Kudus tolong saya. Kalau ibu mulai baca firman, ibu nggak ngerti, kuncinya cuma tinggal di mulut kita. Kita panggil Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya mau mengerti firman. Roh Kudus tolong berbicaralah kepada saya mau mendengar suaramu. Roh Kudus akan berbicara kepada Ibu Berta. Ya, bagaimana mungkin engkau bisa mengalami padang rumput yang hijau kalau engkau tidak pernah mendengarkan suara firman-Nya. Kan di Mazmur 23 ayat 1 kan berkata seperti itu kan. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Nah, kita nggak akan bisa jadi domba yang baik, ngikutin gembalanya kalau kita nggak pernah dengar suara dari gembalanya. Ibu harus mulai rajin baca firman, ya. Mukjizat Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Saya juga udah ngalamin, jadi saya bisa ngomong. Ya, yang nggak mungkin. Kalau Ibu Berta mungkin baru pertama kali ya ikut live streaming saya. Apa sudah sering? Enggak, baru ini, Bu. Tapi Oh, pernah saya lihat baru ya. ini. Ibu ikut live streaming saya setiap pagi pukul 4 pagi. Pasti Iya. ibu akan terberkati karena Tuhan itu bukan langsung kadang-kadang langsung kayak sulap gitu. Memang nggak Iya. mustahil Tuhan bisa bikin orang kayak sulap langsung berhasil langsung diberkati. Nggak ada yang mustahil. Tetapi secara firman Tuhan itu Tuhan nunjukin jalannya, caranya bagaimana seseorang itu bisa berhasil, seseorang itu bisa diberkati. Tuhan itu nunjukin caranya lewat firman Tuhan. Nah, makanya kenapa saya ngundang Ibu ikut live streaming saya setiap pukul 4 pagi, pasti Ibu akan terberkati. Ya, oke kalau gitu Ibu saya pamit dulu. Ibu mohon maaf, putra-putrinya berapa? 1. Oh, 1. Ya, Ibu kerja atau ngurus rumah tangga? Saya jualan. Oh, jualan. Kalau suami? Suami udah pisah dengan aku. Oh, oke, ada kutub perceraian ya. Oh, saya berdoa ya. Ibu sebutkan itu ada kutub perceraian. Bapa di surga, mohon belas kasihanmu atas Ibu Berta, darah Yesus yang sudah ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Berta, menghancurkan, mematahkan setiap kutub perceraian atas Ibu Berta, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Ya, diberkati Ibu Berta dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga Ibu Berta akan mencari Tuhan dan engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, Bu, Ibu Berta.
Gimana, Aku Bu? ada air minum, tolong doakan. Nggak Ya, kata ada gerakan. oke, saya berdoa ya. Air minum ini adalah air biasa, tetapi disucikan, dikuduskan, diberkati, dan diurapi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjadi air urapan yang suci, yang punya kuasa untuk membebaskan orang dari sakit penyakit, untuk memberkati dalam nama Tuhan Yesus, dan menghancurkan setiap kuasa-kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Ya Ibu, air ini air biasa tetapi sudah didoakan, jadi ada urapan Tuhan ya. Ada kuasa Ya, Tuhan. Oke, kalau gitu Ibu Berta semangat. Tuhan Yesus mengasihi Ibu Berta ya. Jangan lupa ikut supaya Ibu terberkati setiap pukul 4 pagi ya. Bu ya. Ya, saya undur diri dulu ya Ibu Berta. Terima Terima kasih. kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Shalom. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Roberta, Ibu Linda, Kakak Norina, dan semuanya Kakak Ama. Semuanya terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.